Welcome back to Bola Terus. Selamat datang kembali di podcast Bola Terus. Masih bersama saya Angga dan ditemani narasumber-narasumber hebat kita dengan Mas Edo. Apa kabar, Mas? Halo, Edo Kodai Tanaka. Dan juga ada Mas Damas. Apa kabar, Mas? Halo, 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 sehat semua ya? Oke, dan untuk episode kali ini spesial banget karena kita berkolaborasi dengan Ngobrol Dunia Bola dengan Mas Albana di sini. Halo, Selamat datang, salam Mas. kenal ya. Oke, Udah ya. terkenal, udah terkenal dia di sana. Udah terkenal lah, udah terkenal. Oke Mas, jadi untuk episode kali ini buat teman-teman yang ngedengerin, kita bakal bahas satu hal yang menarik karena minggu kemarin Liga Indonesia sudah dimulai. Jadi kita mau bahas sedikit dari review dari pertandingan kemarin. Ada beberapa match yang bisa kita bahas. Ada Borneo lawan Bayangkara menang 1-0, Persebaya kalah atas PSIM Yogyakarta. Ya, ya. PSM Makassar imbang satu sama dengan Persijap Jepara. Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang. Dewa United kalah Ingat. ya Ya. 1-3 dari Maluku United. Kemudian Madura United juga mengenalkan kekalahan atas Persis Solo dengan skor 1-2. Bali United dengan Persik Kediri berakhir imbang satu sama. Persija Jakarta menang telak 4-0 atas Persita Tangerang dan Arema juga menang besar 4-1 atas PSBS Piak. Buat mas-mas semuanya nih, kira-kira apa nih yang bisa kita bahas di sini dari skor-skor ini hasilnya kemarin? Oke, mungkin aku dulu ya enggak ya? Aku mau review Oh, yang boleh, aku boleh, boleh. lihat karena sebenarnya cukup menarik ya laga Liga Indonesia perdana. Kita bicaranya sekarang Super League. Wah, SBRI Super League karena Oke. mereka nge-branding namanya dan dulu kita tahu nama LIB sekarang jadi I-League Ilik. ya istilahnya betul. Jadi memang kemasannya sudah baru, kemudian tayangannya juga menarik. Pertandingan langsung seru dan banyak terjadi gol. Ya, kalau saya udah pasti nonton Persis Solo lah ya, secara mengejutkan permainan yang bagus. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Cuman dari beberapa pertandingan tadi gak, yang paling menarik bagi saya tuh laga-laga tadi adalah Persija Jakarta. Memang benar-benar mainnya Hmm. bagus banget. Gak tahu kalau dari Mas Damas dulu, monggo Mas. Kira-kira laga apa yang jadi highlight di dirimu dan ceritakan Mas terkait laga Sabtu Minggu kemarin Mas. Semua laga tentunya menarik. Ini tontonan yang sangat pas karena Liga Eropa belum dimulai. Artinya kita semua harus akan sepak bola di minggu kemarin. Ya. Jadi hampir semua pertandingan wajib kita tonton. Selain Eropanya bermain, Liga Indonesia sudah menjanjikan liga yang sangat kompetitif. Yang pertama kita bisa cek tiga kontestan dari tim promosi. Dari tim promosi ini tentunya ada PSIM yang secara mengejutkan mencuri poin di Surabaya. Kemudian Bayangkara Presisi yang kurang beruntung ya karena lawannya terlalu kuat Borneo FC. Sedangkan satu tim lagi Persijap Jepara yang berhasil mencuri poin di kandangnya PSM Makassar. Ada beberapa catatan buat saya. Yang pertama adalah PSM Makassar. PSM Makassar memang belum mulai start dengan maksimal karena PSM Makassar sedang dilanda masalah ya, belum bisa mendapatkan pemain, mereka hanya memainkan pemain-pemain lama. Sedangkan pemain-pemainnya sudah pergi, sehingga mereka hanya memainkan beberapa pemain-pemain muda. Jadi memang masih jauh, meskipun kemarin sempat unggul lebih dulu lewat Victor Detan, tapi eh, kedalaman skuad PSM masih belum Iya, ya. belum bisa bermain seluruh full ya. Jadi Lokal semua kayaknya memang ya Mas ya. lokal Pemainnya. 23, Ya. 5 pemain 23 yang ya dijadikan U23. starting. Betul. Kemudian juga selain laga Persijap yang berhasil mencuri poin, saya juga sangat terkejut dengan comeback-nya PSIM Mataram, PSM Jogja yang berhasil mencuri poin di kandang Surabaya. Kemarin hampir saat jadi partai di hari Jumat itu sangat menarik sekali. Kita nggak nyangka ya kalau PSM bisa menang. Padahal sementara Surabaya dengan pemain-pemainnya yang sangat banyak sekali pemain asingnya. Ada yang paling menarik mungkin menurut saya adalah Dejan Tumbas. Dejan Tumbas ini adalah pemain asing yang bisa bermain di segala posisi. Kalau kita bicara dengan bonek, teman-teman bonek di sini, Dejan Tumbas itu kalau perlu dimainkan di kiper juga siap gitu ya. Dari striker, gelandang serang, gelandang bertahan. Kemarin terakhir jadi back kiri. Ya. Back kiri. Luar biasa bermain di segala posisi, hanya saja tidak maksimal gitu ya. Kemarin Persibaya memang harus mengakui keunggulan PSIM Jogja ya karena
PSM bermain sangat taktis dan sangat bagus setelah di akhir dia bermain kuat khas Belanda. Tapi yang buat saya paling menarik adalah pertandingan Madura United melawan Persis Solo. Kebetulan kemarin sempat hadir di lapangan ya, bahwa pertandingan itu benar-benar wow, dari menit pertama sudah kelihatan Persis Solo sangat mendominasi pertandingan dan sangat terlihat di babak pertama peluang pertama yang gede itu adalah peluangnya Madura United. Tapi ketika seorang striker one on one dengan kiper dan tidak masuk, itu sudah memberikan sedikit tanda bahwa sepertinya Persolo akan menang. Kemarin striker dari Madura, Balotelli, gagal di kemenangan pertama. Bukan Mario ya? bukan. Dan juga di saat akhir, di menit 90, itu 3 pemain Madura berada di depan gawang Persolo dan 3-tiganya gagal. Gagal ya. Madura memang belum beruntung aja saat melawan Persolo kemarin, kemenangan overall bagus. Tapi ada beberapa catatan, terutama untuk pemain asingnya. Bisa dicek nanti, pemain di flank kanannya kurang itu mengejutkan. Kemarin hampir semua bola mengandalkan melalui Lulita. Ya. Jadi Persolo sangat mudah untuk menghentikan serangan-serangan dari Madura sendiri. Terus sedikit ulasan dari saya, lihat ada Bang Albana juga yang bisa diberikan ulasan. Silakan Bang Albana. Oke, terima kasih Bung Damas buat ulasannya luar biasa. Sampai saya tidak ada celah buat mengomentari lebih lanjut. Sudah dikupas tuntas dengan baik. Tapi saya sedikit menambahkan yang pertama mungkin kita melihat pertandingan pertama pembuka sebenarnya kan terjadi antara Persebaya dan PSIM. Tapi sebelumnya di sore hari itu ada Bayangkara versus Borneo. Dari laga pertama memang jelas kelihatan Borneo lebih kuat ya daripada skuad dari Bayangkara. Meskipun Bayangkara didominasi oleh para pemain bintang yang dimana kalau boleh saya infokan ke teman-teman atau ke viewers yang nantinya itu yang belum tahu adalah ada posisi sayap yang kecepatannya nomor 3 tercepat di dunia gitu. Siapa itu? Nah, sopo lali aku. Aku malah lali. Depannya S. Itu Pasco. Nah, itu satu. Bukan Spaso kan? Bukan Spaso. Bukan. Mungkin boleh komentar nanti para viewers lah ya. Oke. Terus lanjut ke pertandingan Persebaya PSIM itu sebenarnya pertandingan sangat menarik ya, pembuka. Di mana saya melihat semuanya bermain terbuka. Catatan juga buat PSIM. PSIM ini tim yang dengan hasil uji tanding atau uji coba PMS itu dengan hasil yang kurang memuaskan. Dia hanya 1 kali menang, sisanya kalah dan seri. Dan untuk di laga pembuka, untuk debutan promosi, saya rasa cukup baik dan menang ya. Itu salah satu kredit poin yang bisa diambil oleh JB Van Gastel dan timnya. Dan saya melihat cuma 1 pemain yang luar biasa bermain sangat baik, yaitu Yusaku Madera. Kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita masih ingat dengan Jamie Sandoval. Nah, mungkin ini adalah jelmaan atau regenerasi dari Jamie Sandoval, yaitu adanya sosok central back yang sangat cukup tangguh di PSIM. Nah, kemudian kalau di Persebaya sebenarnya sih saya belum bisa berkomentar apapun karena memang dari skuad Persebaya itu dari awal memang dia sudah sangat fight ya. Mereka TC sampai Australia ya kan dan melakoni beberapa uji coba dan sebenarnya hasil yang kemarin itu jauh dari yang diharapkan oleh para tim maupun fans juga tentunya. Ya, tetapi saya lihat memang kalau dari Persebaya banyak miss dari 1-2 individu yang memang kurang bermain sangat baik, yang harusnya bermain sangat impresif di posisinya masing-masing, tapi ada beberapa pemain yang kurang maksimal bermain. Itu sehingga membuat Persebaya kayaknya ya gagal menciptakan peluang. Tapi yang saya memang excited memang di pertandingan Persija. Ya, langsung saja loncat saya ke Persija. Saya sudah lihat memang di pramusim kemarin pramusim yaitu Persija lawan Arema itu kan sudah kita diperlihatkan gaya samba ya Persija Janeiro ya.
dengan gaya Samba yang, dan saya ngerinya adalah ini ada satu tim Liga Indonesia yang sudah sangat kelihatan seperti tim sudah lama yang bermain sangat taktis, cantik, dan yang ngerinya adalah high press-nya hampir 90 menit. Itu luar biasa. Dari awal sampai 90 menit menekan. Mungkin kalau ada kelemahan, saya rasa hampir jarang terlihat minus karena mungkin strategi dari Marcelo Sousa ya, dia menerapkan offset trap. Bisa dilihat dari statistiknya juga tidak terjadi peluang atau SG dari Persita Tangerang. Padahal ya kita tahu Persita punya Igor, kiper terbaik musim lalu, ya kan, dinobatkan menjadi kiper terbaik, dan rasanya kemarin seperti Ega Rizky lah. Bulan-bulanan lah ya, bulan-bulanan. Dibombardir Alano dan Maxwell. Cukup impresif dan absolut, tapi kembali lagi di kita tarik kembali lagi ke belakang, yang lebih seru adalah Liga Indonesia Super League atau Liga Indonesia sekarang ini itu adalah ada peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan kualitas pertandingannya. Kualitas pertandingannya. Karena apa ya? Tentunya karena penambahan pemain asing. Suka nggak? Ya, betul sekali. Suka nggak? Suka kemarin ya. Suka nggak? Aku belum rampung, baru rampung. Suka nggak suka dengan segala kontroversi yang ada, dari yang tadinya kita 5 pemain asing jadi 6 kemudian kita naik ke 7 naik lagi ya. Enggak, tadinya naik dulu Pak 8, terus kemarin akhirnya diturunkan menjadi 7. Dan itu secara penikmat yang suka menghina dan mengejek Indonesia Liga Sawah, Liga Kangkung, dan Liga sebagainya, saya rasa sudah kita tidak pernah di match pertama. Saya ada beberapa match yang memang nggak nonton full, tapi nyaris tidak ada saya lihat salah umpan yang sangat jauh ataupun kualitas masih udah jarang lihat. Kita ngelihat udah lumayan ada peningkatan, kita juga apresiasi di situ. Yang memang yang masih belum dibenahi adalah kualitas dari siarannya yang sekarang masih dibully ya, kualitas dari MTEK ya. Kita berdoa semoga ada peningkatan dari segi kualitas siaran tersebut atau broadcastingnya. Itu yang kita harus apresiasi, itu yang pertama. Yang kedua memang kritik di kualitas. Selebihnya sih harapannya oh ya, tambahan lagi data statistik juga untuk kehadiran penonton itu meningkat ya. Bali United di pertandingan kemarin melawan apa namanya, Bali lawan Persik. Oh, Persik ya, Persik. Oke, ya. Persik Kediri. Itu kemarin rata-rata match-nya sudah 50%. Artinya sudah ada peningkatan sejauh itu, padahal Bali United 2 tahun terakhir banyak supporter yang boykot. Mereka sudah seperti damai, dan kita melihat kalau lihat reviewnya kemarin memang sudah hampir full juga stadion. Artinya gairah di sepak bola Bali, di sepak bola di Pulau Bali itu sudah mulai naik lagi. Ya, kita harapkan juga semua kota akan mengikuti. Persija juga rumornya kalau kemarin terbajak dia 29.000 penonton. The Jackmania membuat JIS itu bergemuruh dengan total 29.000 something penonton. Itu terbanyak pekan satu. Itu tandanya udah luar biasa, karena rata-rata match Persija atau Persib itu biasa di 18.000 sampai 20.000-an something. Kemarin 29.000 is okay. Dan rumornya Persija mungkin JIS itu akan buka sampai di tier 3, yaitu di paling tinggi. Ya, kita tunggu aja. Itu menarik sekali. Oke. Lalu tapi koreksi tadi Albana tadi kan bilang perbaikannya ada di siaran, tapi kelihatannya kalau dari sisi infrastruktur lapangan juga masih kurang. JIS sendiri lapangannya kurang bagus kemarin. Kalau lapangan ya. Ya. Ya, kalau lapangan setuju. Banyak beberapa yang masih yang paling parah memang JIS sih. Yang paling parah memang JIS, karena ada salah satu ketum yang bilang diganti rumput golf ya. Terus saya nggak tahu jadi ya. tetapi itu semua kembali lagi Mas Edo percayakan saja. Di sini kan dikelola oleh BUMD atau Jakarta International Stadium,
diolah oleh BUMD juga dari Pemprov DKI Jakarta. Saya rasa untuk pembenahan sekelas rumput bukan hal yang sulit buat JIS ya. Sedikit ralat ya, buat Mas Edo juga. JIS ini saat ini dikelola oleh ahlinya rumput Indonesia, jadi jangan khawatir. Memang belum maksimal ya, tapi rumputnya pasti hijau dan pasti nyaman. Itu pasti karena juaranya rumput sedang mengelola JIS ini. Ya, soalnya Waduh. ya, soalnya kemarin nonton Persija tuh cukup bagus, gol-golnya juga bagus-bagus ya. Kita lihat gol-golnya bagus-bagus. Alano, Ciami, cuman ya sekali lagi agak terganggu dengan rumputnya. Itu aja rumputnya kayak gitu, Persija bisa mainnya sebagus itu. Satu lagi saya belum selesai. Saya nggak usah membayangkan ya. Saya nggak usah membayangkan kalau besok laga Persolo lawan Persija di Malang ya. Dua tim yang benar-benar mau bermain di stadion terbaik. Dan saya rasa 12.000 full house ya stadion Malang ya. Karena kalau stadion Malang sepertinya kapasitas 20.000, kalau kemarin kita cek via Panpel, 12.000 itu sudah penuh ya sepertinya ya. Karena memang standar FIFA stadion Malang hanya bisa diisi 12.000 sampai 15.000 saja. Oke, bentar. Aku mau nanya. Tadi kan kita nih udah bahas Madura sama Persis Solo yang menarik, dan nanti ada Persija lawan Persis Solo ya di Manahan. Seorang Kodai Tanaka nih, aku pengen tahu dari Mas Damas atau Mas Albana. Bagaimana Kodai Tanaka main di laga perdananya? Seperti cukup percaya diri sekali dan impresif ya. Kodai Tanaka tentunya menjawab keraguan publik sepak bola Solo ya. Setelah bertahun-tahun kita punya striker, mulai dari striker mana itu ada Fernando, dia ada kemarin yang terakhir Artigas, pembalap ya, ada pembalap Rossi ya, ada Rossi. Kemudian juga yang terakhir ini Kodai. Memang ini menjawab keraguan, menjawab kegelisahan kita beberapa saat ini. Tapi memang diakui Kodai adalah tipe striker yang Jepang banget ya. Bekerja keras, tidak manja, sudah kecapean, sudah kayak gitu tetap berani fight habis-habisan sampai nggak pernah ya, kayak kalau kita bisa bilang ya inilah harusnya main gede ya kayak gitu. Tapi selain Kodai, saya masih masukkan buat Mas Ido sebenarnya MVP kemarin. Kalau menurut saya memang Kodai layak dapat MVP ya, 1 gol asis ya. Tapi yang seharusnya dapat MVP Adriano, puzzle-nya betul, puzzle-nya besok itu ada Adriano Castelli. Main ex Maluku United ya. Malut United mas. Bukan Maluku United ya. Nanti kamu dimarahin sama orang Maluku. Serius? Iya. Oh iya. Malut itu Maluku Utara United ya. Oke. Sorry. Itu Adriano Castelli bermain dengan kaki kidal, sangat sabar, berani delay bola, passing sederhana, passing yang pasti. Wow, benar-benar inilah sebenarnya yang menunjukkan pertandingan kemarin. Itu aja dari saya. Ya, aku ingat mainnya Adriano itu seperti ingat zamannya Arema punya seorang Rodrigo Araya, ya nggak sih? Waduh, aku nggak nonton mas ya, aku Gen Z kan. Tahu bola juga Rafael Struijk kan. Oh, kalian belum tahu Rodrigo Araya? Belum tahu? Tahu. Saya tahu. Mirip kan? Rodrigo Araya pernah berkasus tapi ya. Tapi jangan sampai Adriano mencatat kasusnya. Ya, tapi cara mainnya mirip kan? Cara mainnya mirip. Rodrigo Araya kaki kidal juga ya, sama. Iya. Monggo, Albana gimana? Kodai Tanaka atau Persis Solo sendiri? Kodai Tanaka itu sebenarnya yang dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia loh, karena dia masuk dengan statistik yang luar biasa, mengerikan. Ya, yang dimana dia bisa mencetak berapa ya? 73 gol dari 70 pertandingan kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah. Tenanan nih langsung ngene. Oke, Gyokeres Tanaka. Jadi sebenarnya memang dinantikan, istilahnya kata, bener nggak nih gitu, 73 gol, paling Liga Singapura nggak ini ya. Dan semua meremehkan gitu. Tapi ketika ya fans Persis juga ya, mas-mas sekalian, jadi saya melihat beberapa pertandingan pramusim yang cukup luar biasa buat Kodai Tanaka, udah langsung nyetel. Saya rasa buat musim ini Kodai Tanaka 2 digit bukan angka yang kecil buat dia. Mantap. Oke. Mas,
ini menarik banget sebenarnya pembahasan kita ini. Cuman karena aku pribadi ini juga belum terlalu mengenal Liga Indonesia ya, ya cuma Hmm. sekedar lihat highlight-highlight doang ya. Jadi kan tadi Mas Albana bilang katanya kualitas Liga Indonesia sekarang jauh lebih baik ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Berarti kayak misalkan aku sebagai fans bola yang Hmm. pengen coba menikmati Liga Indonesia, kira-kira siapa tim-tim yang mungkin layak atau bisa bikin aku kesengsem gitu loh Mas nonton Liga Indonesia kira-kira siapa Mas? Kalau yang pertama memang tadi yang kita disebut bareng-bareng sepakat kita ngomong Persija itu satu. Oke. Yang kedua adalah tentunya juara bertahan dari Liga Indonesia yaitu Persib Bandung yang back to back. Meskipun memang di match pertamanya sangat kurang baik, tapi tentunya dengan kualitas Bojan Hondak itu bukan bukan sembarangan itu. Eh, Tinggal tunggu chemistry aja. Terus yang ketiga itu ada Bali United. Terus ada lima sebenarnya Mas Angga. Terus Boleh boleh. yang keempat adalah apa namanya? Tadi Bali, sekarang Dewa United. Meskipun mereka kalah di laga awal, tapi skuad mereka itu udah luar biasa. Oke Sampai oke. ada dua pemain naturalisasi di sana, yaitu Stefano Lillipali dan Rafael Strike, yang ya tentunya semua orang akan pecinta sepak bola akan melihat Rafael Strike ya di situ. Dan yang terakhir adalah satu nama mungkin ini mengejutkan, yaitu adalah Apa Mas? Bayangkara. Bukan Oke bukan Malut United. Bukan, Bayangkara. oke Oke. berarti lima itu ya. Mas Damas? Apa nih? Seluruh tim Iya, lima, menarik lima semua ya. impresif kira-kira untuk para fans baru Liga Indonesia Awam nonton. buat Kira-kira nonton. harus nonton klub apa gitu. Kalau aku sih Jangan nggak akan pernah Persicap. berpaling. Kalau aku sih nggak pernah berpaling. Ya. Silahkan nonton Solo musim ini. Full baik di video maupun di stadion silahkan nonton. Bagus pertandingannya. Strikernya keren-keren. Nah, selain itu juga ada ini sepertinya akan menarik juga tim yang menurut saya bisa dibilang fansnya banyak. Ditunggu-tunggu juga PSIM Yogyakarta. PSM Oh Jogja iya. ini juga PSM Jogja ini juga sedang sedang apa ya? Sedang ditunggu-tunggu. Ini euforia supporternya pasti juga luar biasa. Jadi dan PSM sendiri juga sudah membuktikan ya mereka datang ke Liga 1 nggak cuma asal-asalan, mereka membawa skuad yang mereka nggak cuma sekedar numpang lewat, mereka ingin bertahan selama mungkin di Liga 1. Ya selain itu jangan pernah lupa ada satu tim yang sebenarnya tidak terlalu uh, gimana tapi menurut saya sangat bagus ya karena Wih, selalu Persicap gitu sih. selalu membuat suatu Liga Indonesia berbeda. Itu namanya Persik Kediri. Ya, jadi Persik Kediri buat saya timnya dari dulu nggak akan pernah nolak untuk mengorbitkan pemainnya. Dan yang Pelatihnya si terbaru Ong saya kan? yakin ya dan saya yakin sih Persik Kediri musim ini ada satu pemain yang bolehlah dipanggil timnas lagi ya. Silahkan dicek lagi kalau Apa? Rafael Strike aja bisa dipanggil timnas. Stefano Lillipali dikasih kesempatan, mungkin kita juga nggak keberatan kalau si Ezra dikasih kesempatan untuk balik ke timnas lagi kemarin Aku sudah. kira Arthur Irawan, Mas. Oh jangan, Arthur udah nggak main. Itu udah nggak main, Pak. Arthur Udah nggak Irawan, main. oke. Ezra Terus Walian itu yang kaptennya Persik Kediri sekarang loh. Ya, ya, Persik iya Kediri. betul. Dan Dan kalau pelatihnya si ini kan, Ong kan? Ong Kim ya Sui. Ong Kim Pak Sui. dan kita satu lagi permainan yang sangat luar biasa. Jangan jangan kaget saksikan Malut United. Keren. Malut. Tapi tadi baik Mas Albana sama Mas Damas nggak ada menyebutkan Persebaya Surabaya. Padahal mereka pembinaannya, pemain mudanya dan selalu keluar bintang-bintang bisa membantu timnas seperti Marcelo Ferdinand dan Erindo siapa kipernya? Hernando Hernando. Hernando Ari Ari. gitu. Nah itu Hernando. kenapa nggak mention Persebaya di musim ini seperti apa? Saya jadi berempat dan berlima Persebaya. Bisa ya dirimu. Iya. Persebaya tetap harus kemarin emang belum plat aja ya. Belum kalau kita cek di fanspace-nya Persebaya baik di Instagram, di TikTok maupun di Facebook ya. Saya membaca di Facebooknya terutama lucu-lucu banget ya. Itu hampir seluruh fans menyalahkan pelatihnya karena gagal membuat formasi. Jadi kemarin Persebaya seperti bermain tanpa arah gitu ya. Hanya 11 pemain dimasukkan kemudian bermain monggo lah gitu ya. Jadi nggak ada instruksi apapun.
Tapi memang Persebaya tetaplah Persebaya. Persebaya yang musim ini sebenarnya juga harusnya bisa berbuat banyak ya. Kemarin Persebaya kalah karena momentumnya kehilangan saat PSIM mulai menyerang di akhir itu sebenarnya harusnya gol lebih dulu daripada gol itu ya, karena mulai dari tendangan bebasan Zé Valente udah di blok, udah bola balik, dipasing lagi, udah itu pemain sudah kayak sebenarnya udah kayak dipikiran tuh udah kalau orang bilang bisa burn out gitu ya, apa sih gitu ya. Akhirnya mereka nggak siap dan akhirnya jebol dan ternyata tidak offset karena sebenarnya kemarin hampir semua pemain Persebaya angkat tangan ya karena ada pemain di belakang. Ternyata yang lari dari belakang adalah Olga yang berhasil memasukkan bola ke gawangnya Irvanto. Jadi Persebaya tetaplah Persebaya yang pastinya akan selalu membuat kejutan ya. Persebaya mungkin di match pertamanya agak sedikit pusing, tapi saya kira akan segera balik. Oke, Mas. Siap. Saran-saran dari Mas semua nih bakal aku cerna juga kan. Aku sendiri juga belum bisa untuk jatuh cinta banget, tapi mencoba untuk jatuh cinta dengan Liga Indonesia juga. Nanti bertahap nanti Mas Edo mungkin mau ajak saya ya nanti nobar ya di Kita nonton stadion di ya. JIS ya, Boleh ya Mas ya. di JIS. Boleh. Mas ada satu pertanyaan Saya ikut titipan dari nih. Oke, boleh. Nonton Jis. Mas ada satu titipan pertanyaan dari viewernya Bola Terus. Ya, ini nih dia sama kayak aku, belum suka juga dengan sepak bola Indonesia. Cuman ada beberapa pertanyaan, cuman satu yang aku ambil pertanyaannya. Jadi kayak Liga Inggris contohnya, itu kan sudah punya tim Big Six-nya gitu ya, 1 sampai 6 gitu. Udah ada. Sementara di Liga Indonesia aku lihat 5 musim terakhir nih juaranya kan berubah-ubah, berbeda-beda. Di Liga Indonesia itu sebenarnya ada tim besarnya nggak sih, Mas Albana? Coba. Oke, ada dong. Itu yang seperti yang tadi Ada. saya mention itu, lima tim besar. Malut itu Oh kan sebenarnya kan, itu. ya, Malut itu kenapa nggak masuk itu adalah dia musim lalu adalah kuda hitam yang nggak diprediksi Oh. buat masuk 4 besar. Yang sudah pasti 5 besar adalah Persija, Persib, kemudian ada Dewa United, kemudian yang Bayangkara itu yang salah satu itu. Dan sebenarnya ada satu lagi Borneo. Cuma ya kita lihatlah nanti antara Borneo dan Persebaya ya. Tapi kalau Malut United saya rasa belum lah. Belum karena apa? Ya satu sisi Malut United itu kan diisi sama pemain-pemain yang sudah pernah juara. Apalagi 2 double winner, back to back, yaitu David da Silva, Tyron, Gustavo Franca, ya yang dimana mereka sebelumnya di Persib Bandung ya. Sekarang kalau di Malut untuk motivasi buat juara sebenarnya nggak yang terlalu sebegitu gairahnya ketika mereka di Persib. Saya rasa ya itu tantangan buat Hendry Susilo kalau bisa menjawab pertanyaan remehan dan cacian ya bisa naik lagi ke 4 besar. Tapi saya rasa musim ini 4 besar nggak masuk buat Malut United versi saya. Jadi mohon maaf buat. Tapi menambahin, tapi kalau bicara Big Six kan sebenarnya kita bicara legend nama PSM Makassar bahkan Arema FC juga salah satu Big Six kan. Tahu nggak? PSM itu di luar dari Big Six. Di luar itu. Untuk kali ini, tapi 5 tahun terakhir? Di luar juga, Mas. Oh Hanya iya? beberapa, di luar juga. Mas Serius. Kalau aku sih gitu ya, setuju dengan beberapa pendapat Alvana, tapi nggak seluruhnya. Persija, Persib, itu saya suka, karena emang mulai dari tradisi. Bali United juga ada 3 tim yang pasti di 5 musim terakhir mendominasi di 6 besar ya, ada 3 tim. Dan 3 tim lainnya mungkin saya sedikit koreksi dengan Alvana ya. Malut United ini bukan tim kemarin sore. Gitu ya. Kan baru kemarin promosi. Kan makanya kuda hitam aku bilangnya. Yes. Tapi nanti musim ini akan berada di peringkatnya akan jauh lebih bagus daripada yang disebutin tadi. Misalnya Bayangkara atau Malut United ini dilatih Don Carlo Ancelotti ya. Oh bukan ya, Hendry Susilo. Hendry Susilo. Satu-satunya pelatih lokal, tapi pemainnya kalau saya bilang sih standarisasinya main yang penting cepat, lari kencang gitu ya. Apalagi tadi kalau dikatakan apakah pemain-pemain yang sudah back to back juara nggak punya motivasi? Pasti dong, mereka dibuang dari tim juara, diganti gitu ya. Pemainnya sudah juara, udah kamu keluar dulu, diganti yang lebih bagus. Mereka punya motivasi untuk membuktikan saya masih layak menjadi juara dan mereka akan menjadi juara di Malut. Tapi kayaknya nggak mungkin juara juga sih, bukan nggak mungkin tapi agak susah. Agak susah, tapi kalau mungkin 5 besar sepertinya bukan hal yang mustahil. Sayuri bersaudara itu luar biasa. Jadi,
Tapi Tapi kalau saya bicara Arema kemarin menang telak juga 4-1 lawan PSBS ya. Arema nggak ada yang mention, ini males mention Arema atau gimana nih ceritanya? biar Alban aja yang jelasin. Eh, Arema kan hari ini ulang tahun, Mas. Udah gitu aja ya. Yang keberapa? Yang keberapa? Saya juga nggak tahu ya Arema. Tahu. Arema yang mana dulu? Arema yang mana dulu nih? Saya nggak tahu juga nih kalau Arema. Arema yang mana dulu yang ulang tahun? Nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak boleh, Mas. Nggak boleh memancing, Mas. Arema, apakah kalau bicara faktanya memang Arema yang saat ini main di Liga Super League itu hampir beberapa musim oke lah ya, prestasinya ya 10 besar masuk lah ya. Tapi apakah kita akan menjagokan sepertinya hati nurani saya untuk tidak menjagokan dulu, biarkan tim yang lain yang masuk gitu ya. Tapi silahkan lah, itu kan soal pilihan ya, karena memang Ya, masing-masing. Perbedaan itu kan ya, biasa. Atau salah satu di antara kalian ada yang berharap Arema degradasi mungkin? Saya nggak berani ngomong, Mas. Saya nggak berani ngomong juga. Jadi Arema ini sempat di saat musim pertama ketika habis tragedi itu sebenarnya posisi Nyaris di bawah Ya. garis. Tapi selamat gitu ya, luar biasa selamat. Gitu. Jadi saya masih ingat pertandingan di dari Persolo lawan Arema. Persolo menyerang 90 kali, shoot on goal 90 gitu ya. Tapi gol cuma 1, dan itu pun penalti. Jadi ya nggak tahu kenapa Arema kayak gitu, saya juga nggak tahu. Tapi memang latihan mereka tinggi. Tapi bisa kasih analisa teknis nggak kemenangan 4-1 lawan PSBS? Bisa. Tentunya Arema itu dari dulu kalau saya pribadi ngelihat Arema itu scoutingnya oke. Scouting pemain asing dan pemilihan pemain asing saya rasa Gustavo dulu dari Arema juga kan? Gustavo Almeida, kemudian William Marcelo, ya kan? Dan sekarang Arema nggak pernah salah dengan pemain asing. Arema nggak pernah ditipu. Maringga dan sebagainya. Nah, sekarang sebenarnya Dalberto kan musim lalu dan masuk juga list dari top skor juga, kalau nggak salah top 5 kalau nggak salah, top 5 top 4 gitu. Dan dia hari ini cetak 3 gol hat-trick ya. Wow. Kalau dari pertandingan tadi sih saya lihat ya tentunya semangat buat Arema semangat Arema buat menang itu tadi memang tinggi sekali, karena di samping satu sisi mereka ulang tahun ya, hari jadi yang ke berapa saya kurang tahu, nanti mohon dikoreksi, takut salah juga. Ya. Selamat ulang tahun berarti? Ya, nggak perlu lah. Nggak perlu. Selamat ulang tahun Arema, semoga selalu berjaya dan bertahan di Superliga ya. Ya itu monggo Mas Edo kan harapannya seperti ini. Kalau saya ke masing-masing pribadi saya tidak dulu. Nah, tapi kalau tadi Mas Edo bilang teknis sih, saya rasa Arema itu punya yang satu asingnya, yang kedua lokalnya juga bagus. Ahmad Maulana, kemudian Arkan Fikri juga. Dan untuk yang seniornya, untuk sebagai penjembatan konten, siapa bek kirinya Mas? Alfarizi juga bagus. Jadi saya rasa Arema dari kedalaman skuad, ya mungkin ada beberapa orang oknum juga yang pengen berharapnya Arema tidak berkompetisi di Liga 1 atau Super League, tapi ngelihat skuad seperti itu rasanya sulit buat degradasi. Berarti kira-kira Arema berada di posisi mana musim ini? Ya 13. Arema kan di tengah-tengah lah, tengah-tengah, nggak turun tapi nggak naik. Oke. Ya 13. Oke. Aku penasaran sih kalau lihat 13-15 menit Manchester United ya. Pertanyaan aku sih, kita sebelum bicara juara ya, prediksi juara, mungkin menarik nih lihat siapa sih yang juara Super League di musim ini. Aku pengen nanya, kira-kira 3 tim yang berpotensi harus turun atau degradasi ke... Gila, orang-orang dari aku minta 3 tim Alvara sama Damas. Kalau saya komen itu ya saya dihujat dong kalau kayak gitu. Enggak bisa Mas. Nggak bisa Mas. Saya mendoakan seluruh tim untuk bersaing sehat gitu ya. Kalau perlu degradasi ditentukan di pertandingan terakhir ya, di pertandingan ke last minute gitu. Jangan sampai ada degradasi dulu. Nggak apa-apa, maksudnya gini. Maksudnya pengen tahu kira-kira sebenarnya kalau dia dari peta kekuatan dari pertandingan di pekan pertama, walaupun itu terlalu cepat ya pekan pertama, tapi kan kita melihat dari pekan pertama kemudian persiapan tim, struktur pemainnya, kualitas klubnya atau semangatnya. Nah, 3 tim aja aku pengen sebut. Kalau bisa kasih alasan lebih bagus gitu, karena itu bisa jadi malah koreksi kan buat klub tersebut ketika ditayang dan ditonton manajernya mungkin akan berbeda. Nggak ada.
nggak ada. Nggak ada Mas, seperti nggak kamu nggak usah terlalu ini buat klub tuh siapa yang mau juga peduli gitu. Who's care? Yang peduli itu supporternya gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya Pak, sebutkan tim Perbanas. yang akan degradasi. Mas Damas nggak ngomong nggak apa-apa. Aku tak wakili Mas, tenang. Mas Edo memang harus dikasih pelajaran. Apa? Saya kasih 6 ya Mas. Kalau 3 itu kan terlalu 3 aja nggak butuh sentimen. 6. Nggak bisa, nggak bisa Mas. Yang Nggak dikasih bisa, cuma 3 nggak ya bisa kan Mas. sih. Enggak, iya tahu. Tapi kalau sebut 3 itu terlalu sentimental. Iya, Kenapa 6? Ya kan tadi seperti juara. Juara kan harusnya 3 saya sebut 5 atau ya itu kan oke. hal yang biasa. Ya, Yang pertama mungkin PSBS Mas. oke. PSBS Sleman ya atau PSBS Sembada. Karena memang PS, B-nya kecil, S-nya gede. PS, ya PS. SS, oke, jadi PSS. PSBS kenapa ya? Karena satu faktor finansial juga kayak sepertinya agak bermasalah. Tapi untuk musim ini juga skuadnya juga saya rasa nggak terlalu yang harus ya PSS. kita lihat dari kualitas kurang ya. Terus Ya, yang kedua mungkin kita sebenarnya gambaran degradasi mungkin ada terlihat di tiga terbawah saat ini. Yang ada pertama Semen Padang, kemudian ada PSPS dan ada Persita. Nah, saya melihatnya mungkin dari antara Semen Padang dan Persita itu juga salah satu bisa jadi bahan tim buat bisa masuk ke zona degradasi. Kenapa? Kalau Semen Padang musim lalu juga sudah berjuang sangat maksimal. Musim ini ya kita nggak tahu. Ya, ini hanyalah gambaran saja. Kenapa? Ya mungkin kalau Semen Padang itu saya lihat memang faktor pertama adalah fisiknya itu kurang maksimal. Dulu Mas Damas pernah saya mention ke saya terkait 3 pemain asing Semen Padang yang harus dimiliki gitu. Tapi saya rasa bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah fisik pemain asing mereka yang kurang maksimal ya. Terus mungkin antara eh, Persijap Jepara, kenapa ya Persijap Jepara juga tidak terlalu tim yang diunggulkan. oke. Tapi itu bukan jadi patokan ya. Karena saya sebut banyak ya ini ya. Tapi Dua, ini nggak harus dua lagi siapa? Dua diamini lagi. juga. Dua lagi siapa? Ya, 2 lagi itu antar Semen Padang sama Oh, apa namanya tadi Semen Padang dan Persita itu. oke. Kalau Persita sih mungkin mengagetkan, tapi saya rasa ya kalau dilihat dari pertandingan kemarin awal ya meskipun awal jika mereka tidak bangkit dan segera bangkit ya saya rasa bisa masuk Oke. eh, tekanan di situ. Kalau dari Mas Damas mau sampaikan nggak? Mungkin Persis Solo gitu atau Madura United? Enggak. Enggak ya? Kalau degradasi, udahlah, Alvaro udah wakil lah ya. Saya nggak mau bicara degradasi, saya bisa bicara juara. Karena saya orang yang optimis. Oke, mau gue agak. Oke Mas, ya berarti karena Mas Damas tidak berkenan ya untuk menjawab ini, aku kasih pertanyaan pamungkas Mas buat Mas Damas. Bambang dong. Bambang, Nah, kasih kasih kita 3 tim kontender yang akan bersaing menjadi juara Ilik ya Mas ya, Ilik ya musim ini. Super League Super League. Super League, oh Super League, oke Super League. Ilik, kalau Ilik kan kecil ya, Ilik ya. kali B ya. Oh, enggak Cilik. Ilik itu PDLIB. ininya operasionalnya operasi Oke, oh, Super League ya. ya. Siapa Mas Damas? Yang Monggo. pertama tentunya Persija Jakarta, kita nggak bisa pungkiri. Yang kedua ada Bali United, kemudian yang ketiga jelas Persib Bandung. Persib Bandung meskipun saat ini belum terlalu panas, sepertinya akan tetap menjadi berat lah, akan menjadi pemberat buat yang lain. Berarti ada 3 tim ya. Oke. 3 itu Mas ya. Perhana. Oke, itu tadi ngomongnya urutan berarti ya. Mas Damas Ya. tadi ngurut ya. Satu Persija, 2 Bali, 3 Persib ya. Urut ya. Ya. Saya pertamanya Bali United. Ya, tentunya saya sudah sangat meyakinkan bahwasanya memakzulkan bahkan sebelum Super League bermain karena pelatih Belanda dengan di tier 1 Mas dan mau ya buat ngelatih Bali United dengan terus yang kedua Bali United itu ganti
bongkar pasang itu hampir 60-70%. Dari segi taktikal dan strategikal yang biasa kita lihat Bali United versi Teko itu berubah menjadi Bali versi Netherlands, ya, yang menekan total football banget memang. Lalu terus yang itu yang pertama, yang kedua mungkin Persija, dan yang ketiga antara Dewa United atau Bayangkara. Aku boleh nggak, guys? Oke. Aku ikut ya, guys? Boleh lah, boleh lah, boleh Kalau Mas Edo. prediksiku juara tadi kan Mas Damas sama As Albana dari urutan 1, 2, 3. Aku mencoba dari urutan 3 dulu nih. Dari urutan Oke. 3, potensi ketiga, potensi kedua, potensi pertama. Nah, potensi ketiga itu menurut aku karena kemarin cukup impresif dengan permainannya, aku peringkat Persija, yang ketiga adalah Persis Solo. Oh, mantap. Ya. Peringkat duanya, Tiga Persis Solo. betul, peringkat duanya Persis Solo juga. Peringkat satunya Persis Solo. satu sih. Over. Yakin saya. Oke, oke. Gitu, guys. Kalau buat Mas Damas terakhir banget Mas Damas sama Mas Albana. Persis Solo di peringkat berapa nanti? 1 lah. Kira-kira. Aku Tadi kan satu dulu lah. Persija. Oke, Aku Mas dulu Al. ya. Aku dulu ya. Ya kalau dia dari nggak bisa jadi tolak ukur memang dari pertandingan Iya. pertama, tapi kita bisa lihat dari hasil pramusim, dan mungkin satu pertandingan pertama itu cukup impresif ya. Saya pribadi sebagai fans nggak muluk-muluk lah. Insya Allah kepleset Asia lah. Peringkat 2. Meleset Asia. Mas. Udah, Mas. Kalau aku sih harapan ya, ini kalau juara sebenarnya harapan saya prediksi, tapi kalau prediksi Persolo akan berada di peringkat 5 atau 6 ya, antara 5 atau 6. Mas, tapi sorry Mas, menarik Mas Damas. Dirimu pakai baju Madura United. Madura United di tingkat berapa, Mas? Loh, kalau saya kan suka saya koleksi Pelita. beberapa baju ya. Iya. Sebenarnya Mas Damas itu mensukai pelita. Itu kan pelita PBS, sebelumnya ada Pelita Jaya. Sorry Albana, kamu kan timnya udah nggak di Super League ya, itu Persikabu itu ya. Dilarang berkomentar. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mas Damas, Mas Albana dan juga Mas Edo. Nanti kita bahas-bahas lagi di topik yang selanjutnya di episode yang akan datang, dan jangan lupa di akhir minggu ini IPL sudah mulai. Jadi buat fans-fansnya IPL terutama Mas Edo dan Mas Damas ya. Nanti mereka bertemu ini Arsenal lawan MU di Old Trafford dulu Mas ya. Nanti. Iya. Tapi Oke. jangan lupa nggak, IPL udah mulai, kita juga akan ada tirakatan 17-an. Tapi ya karena ini tema kita Liga Indonesia, ya jangan lupa nonton Liga Indonesia juga. Tetap main. Iya, gitu. tetap. Persis Solo Aku lawan juga Persija. betul. Oke, aku akan coba 16 nonton juga nanti. Agustus di Stadion Manahan, jangan lupa. Wah, jauh Mas. Oke. Oke deh, sampai jumpa di episode yang akan datang. Nonton terus, ngobrol terus, bola Bola terus. terus. Dadah.